Halo guys, bersama Yusman kembali di cerita geometri. Ini adalah cerita yang akan menginspirasi teman-teman surveyor di seluruh Indonesia. Dan hari ini spesial banget, saya bersama guru saya, bosku nih, Pak Peri Nugroho. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih sosok inspiratif yang menemukan saya dan saya bertemu dengan dunia survei pemetaan melalui tangan dingin beliau. Pak Peri, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sejauh ini sehat selalu nih di suasana yang di kota Bogor kita. Di Bogor ya. kita kota ini. Bogor luar biasa, ini dingin-dingin dan tapi suasana dingin ini membuat kita semangat ini. Wah. Karena ini podcast yang pertama ini ya. Pertama dan ini spesial banget. Mas Peri jauh dari Kalimantan, dari Samarinda. Terbang tadi jam berapa, Bos? Jam 9 dari Samarinda, jam 5. Jam 5 subuh nyampe Bogor jam 4-an tadi. Jam 4 sore, Pak. Ya. Luar biasa, perjuangan luar biasa. Dan kita ketemu di titik di Bogor dengan seluruh insan geometri di seluruh Indonesia. Dan kita ketemu di eventnya Close Map ya. Nanti kita bisa seru-seruan, Bos. Ada event yang sudah disiapkan menarik dari pusat. Tapi kita di sini ingin membahas yang lain. Saya pengen lebih dalam lagi, lebih tahu lagi tentang Pak Peri, dan pengen inspirasinya tuh nggak cuma buat saya gitu, tapi untuk seluruh teman surveyor di Indonesia. Tolong ceritakan kisah perjalanan karir Pak Peri. Kok bisa? Pak Peri ini dari Jogja loh. Kok tiba-tiba jadi pengusaha di Kaltim di Samarinda? Wah, ini dari mana kita mau mulai? Nah itu memang itu tujuannya. Harus mikir dulu ini memang. Harus mikir dulu ini. Ini ditembak ini soalnya. Ditembak ya. ini nggak ada brief. Ya. Jadi memang tidak ada sesuatu itu yang instan. Tidak ada sesuatu yang instan tiba-tiba terus orang dari kecil langsung besar, itu kan tidak ada. Tidak ada dari bayi kemudian langsung bisa berjalan, kan tidak ada ya. Pastinya sunatullahnya itu melalui proses yang panjang, mulai dari merangkak, jalan kaki, kemudian bisa berlari. Nah demikian juga sampai sejauh ini pasti prosesnya panjangnya mulai dari sejak kuliah ini tentunya, karena memang mulai dari Jogja kita kuliah di Samarinda. Terus kemudian waktu kuliah inilah kita menemukan dunia bisnis yang baru, yaitu di Kaltim ya? Di Kaltim, karena waktu itu kita mulai diajak kerja di lapangan waktu itu. Jadi ketika ke lapangan dulu, Bos, Bun? Ke lapangan, kita memang di lapangan itu kerja survei. Kita memang kerja survei. Survei? Iya. Kok bisa, Bos, tiba-tiba ketemu survei? Nah, memang ada saudara ya, kakak saya kan memang di BPN ya. Di BPN, terus kemudian connect kan, terus ada tawaran pekerjaan di lapangan, ya saya ikut. Dari situ saya mulai mengelola alatnya apa, Bos, itu? Alatnya waktu itu cuman pakai meteran aja. Saya pergi ke lapangan, itu proyek transmigrasi, pergi ke lapangan sama teman-teman, terus ngukurnya ya masih pakai pakai meteran saja gitu. Nah dari situ mulai belajar dan kenal survei. Nah setelah kenal survei, kemudian kan terus setelah kuliah kerja di PT. Dari situlah mulai kenal dunia survei sesungguhnya. Sekarang bisa membersamai teman-teman semua sampai bisa kita duduk hari ini dengan yang dulu itu cuman 3 orang, 4 orang, sekarang sudah berapa? 40 lebih. Sudah 40 lebih dalam waktu berapa tahun itu? Cuman 4 tahun. Itu sangat luar biasa. Baru 4 tahun kita udah menuju 16 cabang di 2025. Bismillah, Bos. Amin. Tapi ngelihat memang perkembangan alat survei mulai bergeser sangat jauh kan, Bos. Ya. Dari zaman mungkin dulu, Bos bergabung di tahun 2000-an ya? 2005. 20 tahun. Saat ini nih menuju 20 tahun. Apa nih yang dirasakan nih pergeserannya tuh kira-kira yang kentara tuh apa, Bos, di bisnis survei sendiri? Kalau bisnis survei itu memang kan kita kalau mau memetakan itu
ada kelas sebenarnya. Ada kelas pemain yang ada kelas pemain yang high end, ada kelas pemain yang sekarang lagi rame, yaitu kelas Cina gitu. High end memang sudah ada pasarnya sendiri dan itu diambil oleh memang kelas-kelas lama, raksasa-raksasa lama lah itu. Nah, sekarang kelas yang lagi diperbutkan dan sekarang ini menjadi idola baru itu kelas yang mulai rame, yaitu alat-alat Cina. Gitu. Nah, alat-alat Cina itu mau tidak mau ya kita memang harus ikut main bersama mereka. Kalau enggak bisa ketinggalan justru kita. Kecuali kita memang punya produk yang high end sekalian, itu bisa kita. Tapi kalau kita tidak punya, ya otomatis kita memang harus bersama mereka. Ini kalau kata teman saya, Bos, industri survei pemetaan ini nggak akan mati sampai kiamat, Bos. Bagaimana menurut pendapat, Bos? Ya, kalau ini kan kalau yang namanya dulu guru saya tentang survei ini kan almarhum Pak Haji Sofyan. Dari PT itu guru kita semua, Bos. Itu luar biasa sekali. Itu saya ingat tuh sampai sekarang tuh. Kamu kalau tidak kuangkat dari comberan jadi apa? Itu. Nah, itu jadi apa ya? Jadi semangat yang sampai sekarang itu selalu teringat gitu. Nah, makanya betul-betul saya sama Pak Haji Sofyan tuh hormat sekali karena saya anggap orang tua saya, guru saya yang paling fenomenal gitu. Dan dari situlah beliau mengajarkan saya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan alat survei sampai kiamat, itu kan dulu saya juga pernah bertanya, Pak Haji, nah itu kalau misalnya semua orang sudah punya alat, itu pertanyaan itu mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, sekitar tahun 2008, 2008-2009 saya tanyakan, Pak Haji itu kalau mereka kan sudah punya alat, terus sudah nyewa, masa mau beli alat lagi? Nah, ternyata sampai sekarang pun faktanya masih laku dan peningkatan penjualan kan naik terus kan gitu kan. Artinya berarti tetap selalu ada. Belum lagi dengan proyek-proyek yang baru, mungkin pemerintah khususnya BPN sendiri kan proyek-proyeknya semakin besar. Dan teknologinya juga terus berkembang. Teknologi semakin berkembang. Dulu kan kita tidak pernah tahu kalau ternyata BPN itu pengadaan alat aja sampai ribuan unit, kan gitu. Iya. Nah, dulu nggak ada. Nah, sekarang sampai seperti itu. Belum lagi nanti berkembang teknologi yang baru ya, lidar apa dan sebagainya, itu kan dunianya survei juga. Gitu. Iya, berarti sama juga ya, berarti yakin juga ini akan sustain dan panjang gitu sampai... Ya betul, sampai mati karena semua pasti akan diukur. Semua akan diukur, bahkan ya orang mati pun akan tetap diukur juga berapa panjangnya dia. Iya, Bos, malah tanah-tanah sekarang tuh ada yang khusus tuh, khusus untuk jual tanah yang khusus menyediakan untuk yang kuburan yang mahal itu, Bos. Nah, saya juga sempat ada ikut gabung di situ. Bos bisnis kalau ada saudara di Samarinda, ya kan, yang belum punya tanah kapling kuburan, bisa hubungi saya. Masya Allah. Ini jadi karena bisnisnya survei pemetaan diukur semua dan itu juga prospek ya, Bos. Prospek. Memang banyak sekali, Bos, keresahan dari teman-teman kita di geodesi, khususnya juga ada yang mereka tuh nggak tahu prospek geodesi itu ke depan. Malah yang Bos sendiri bukan latar belakang geodesi bisa melihat peluang itu. Ya, betul. Kok bisa gitu? Dari mana gitu kita Bos bisa melihat ini potensi? Padahal dulu mungkin ketika masih muda ngukur pakai meteran, capek, banyak nyamuk atau itu dan sebagainya, biasanya anak muda itu ngeluh duluan. Iya, betul. Bagaimana menurut ini untuk bagi nasihat bagi saya dan teman-teman semua nih? Ya, kita kembali lagi ya, itu kan sebetulnya kita berprasangka baik. Ya, berprasangka baik pada Allah bahwa manusia itu ketika dilahirkan itu pasti bareng dengan rezekinya. Wah, ini kan gitu kan? Jadi gitu, pasti orang begitu dilahirkan itu pasti bareng dengan rezekinya. Tidak mungkin orang dilahirkan tidak bareng dengan rezekinya kan gitu. Makanya kalau dikatakan orang sudah meninggal, habis sudah dia rezekinya, Allah habis sudah ngasih kan gitu. Nah, dan sunatullahnya juga kalau kita bekerja keras, ya kan? Kalau kita bekerja keras, sunatullahnya pasti akan ada hasilnya. Ya. Kan gitu. Nah, kalau kita melihat dunia ini semuanya itu diukur.
Apa yang tidak diukur? Pasti diukur. Semuanya pasti diukur. Kan gitu. Berat badan saya juga diukur. Ya kan, berat badan semuanya diukur. Ketika semua masih perlu meteran ya. Mau meteran dalam bentuk digital atau meteran dalam bentuk laser atau meteran dalam bentuk konvensional benang atau ya yang nanti dalam bentuk kayak lidar kan tetap diukur kan? Diukur. Dia ngukur dari atas ke sana nanti memantulkan lagi. Selama itu masih dipakai, berarti yang namanya survei selamanya pasti akan potensi. Guys, anak-anak muda, Gen Z, geodesi nih, ini kita harus belajar banyak. Tapi memang kalau misalnya kita gali di materi kali ini kayaknya nggak akan habis, bos. Kita harus pecah-pecah biar kontennya makin seru, makin banyak. Oke, ini sebagai informasi juga Pak Peri juga bisnisnya banyak ya, bos. Selain di survei, ya. Ada di eksplorasi juga. Ya, ada eksplorasi karena emang pengeboran gitu. Ya. Pengeboran. Ini bukan maksud membandingkan mana yang lebih bagus, tapi menurut bos yang lebih menarik itu yang mana sebetulnya, yang lebih prospek? Kalau berkata yang lebih prospek ya kita tidak bisa tidak bisa mengatakan itu karena memang semuanya prospek. Gitu. Dua-duanya prospek. Tapi dari segi kuantiti atau volume pekerjaan kira-kira kemana, bos? Kalau volume pekerjaan kan memang kalau eksplorasi memang ada masanya, gitu kan? Artinya ada masanya ketika perusahaan-perusahaan khusus ya, karena eksplorasi kan ternyata di perusahaan tambang. Ketika tiba-tiba nanti tambangnya habis, selesai semuanya udah selesai, habis kan dia. Tapi kalau survei kan ya terus masih banyak. Ada yang di laut tetap diukur, ya kan? Di laut tetap diukur. Nanti di bangunan tetap diukur. Belum lagi nanti ada twin digital dan sebagainya. Gitu kan? Belum lagi bicara sistem yang nanti berbicara tentang pengendalian banjir dan sebagainya. Diukur lagi. Siapa yang kerja? Orang survei lagi. Dan prospeknya masih sangat banyak. Oke. Menurut Bos Peri nih melihat potensi dari geometri, kita punya cita-cita besar 2030 leading market di Indonesia. Bagaimana menurut Bos, apakah kita itu sebetulnya bisa meraihnya atau gimana? Ya, jujur ini kita tadi saya bilang dulu dari berapa orang? 3 orang, 4 orang ya. Dulu dari 4 orang, kemudian tahun kedua, kemudian tahun ketiga kita mulai close map. Itu saya ingat hanya beberapa orang, mungkin nggak sampai 15. Terus naik lagi jadi berapa itu? Sekitar belasan 15, mau 20, ini sekarang sudah mau 40. Itu kan suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Kenapa? Artinya ini selalu meningkat kan gitu. Nah, maka saya bisa katakan di sini yang namanya bisnis itu kan ketika dalam bahasa kasarnya autopilot. Kan gitu. Bisnis itu ketika dia itu bisa jalan sendiri gitu. Dan saya melihat itu geometri itu dari segi saya ya sebagai komisaris ya itu geometri bisa jalan sendiri, dan saya melihat geometri ini perusahaan yang tumbuh karena apa? Karena mempunyai visi dan misi. Beda dengan perusahaan yang tidak mempunyai visi dan misi, sulit dia akan tumbuh gitu. Jadi perkembangan percabang nanti dikontrol, SDM-nya, apalagi SDM-nya ini muda-muda. Jadi melihat geometri ini perusahaan yang energik, apalagi dipimpin oleh seorang yang seperti ini, saya yakin ke depan mana orangnya? Ke depan akan lebih besar lagi, dan harapannya 2030 dan bahkan sebelum 2030 saya yakin itu akan mencapai puncaknya. Mantap. Oke, kalau kita satu frekuensi kayaknya mudah sih, Bos. Kalau kita punya satu pemikiran yang sama dan perasaan yang sama, kita insya Allah bisa mencapainya bersama. Merinding guys, tapi ini kita harus lebih bahas di pembahasan selanjutnya, Bos. Kita dari segi durasi kita batasi supaya ada podcastnya lagi, Bos. Materinya jangan dihabisi sekarang. Makasih banget Pak Peri Nugroho, Komisaris Utama Geometri Indonesia, telah meluangkan waktunya. Hatur nuhun, terima kasih atas inspirasinya. Kita tutup segmen cerita geometri kali ini dengan geometri teman surveyor. Oke, terima kasih.